Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahin Anas Ramadhana, calon guru penggerak angkatan 7. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? Saya akan menjawabnya. Yang A atau pertama, guru memiliki peran dominan di kelas dengan mengabaikan potensi peserta didik. Maksudnya adalah guru berperan mempersiapkan manusia susila yang dapat diharapkan membangun dirinya dan membangun bangsa dan negara. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarah, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidik formal, pendidik dasar, dan menengah. Yang B atau yang kedua adalah pembelajaran hanya di dalam kelas, di mana pandangan saya sebelumnya hanya pembelajaran olahraga yang di luar kelas. Nah, ini penting ya. Maksudnya adalah untuk menyiapkan kemampuan atau kompetensi peserta didik di era milenial ini, maka tanggung jawab guru semakin bertambah berat. Guru di era abad milenial ini harus senantiasa inovatif dan kreatif dalam mendesain proses pembelajaran di sekolah. Salah satu proses pembelajaran yang digunakan untuk mencapai kompetensi di atas adalah melalui pembelajaran di luar kelas atau outdoor. Pembelajaran di luar kelas atau outdoor merupakan cara mengajar guru dengan jalan membimbing siswa di lapangan atau pembelajaran yang menggunakan sumber belajar berupa alam sekitar dan bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami sendiri, kemudian mentransfer pengetahuan berdasarkan pengalaman yang dimiliki, diterjemahkan dan dikembangkan berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pembelajaran outdoor merupakan proses pengasah aktivitas fisik dan sosial. Kemudian yang C, keberhasilan pembelajaran adalah siswa mendapatkan nilai tinggi tanpa memperhatikan bakat dan minat anak, sehingga anak-anak belajar dengan keterpaksaan semata dengan mengajar nilai yang tinggi. Maksud jawaban saya yang ketiga ini adalah banyak guru dan orang tua yang fokus pada nilai anak, padahal yang terpenting adalah potensi bakat dan minat anak itu lebih diutamakan. Sedangkan di sekolah nilai ini cenderung pada kemampuan anak di dalam bidang akademis saja dan bukan non-akademiknya. Anak memiliki potensi bakat dan minat yang berbeda-beda, sehingga terkadang anak yang memiliki bakat dan minat dalam bidang non-akademis mendapat nilai yang lebih rendah dibandingkan mereka yang memiliki bakat dan minat pada bidang akademis. Jika anak memang kesulitan meraih nilai yang tinggi, Anda bisa membantu mereka meningkatkan potensi yang dimiliki dengan mendukungnya dan memberikan fasilitas yang mereka butuhkan. Jawaban yang ke D atau yang keempat, hukuman dan tindakan tegas akan mengubah perilaku peserta didik. Hukuman tidak bisa dihilangkan dalam substansi pendidikan karena hukuman selalu beriringan dengan hadiah atau reward. Hadiah berfungsi sebagai memotivasi minat belajar peserta didik, sedangkan hukuman sebagai tindakan preventif peserta didik yang minim terhadap minat belajar. Jika salah satu dihilangkan, maka proses pembelajaran dalam suatu pendidikan tidak akan berjalan sebagaimana semestinya yang diharapkan. Dikarenakan hadiah dan hukuman adalah suatu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Dalam pendidikan agama Islam, metode hukum adalah salah satu metode atau alternatif yang paling terakhir setelah metode lainnya diterapkan. Itu pun harus sesuai dilakukan dengan cara, kadar, dan situasi yang tepat, dengan tujuan agar para peserta didik tidak akan mengulangi perilaku buruk dalam proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan tata tertib sekolah.
dan mengarahkan selalu berakhlakul karimah, mampu membedakan perilaku baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat pada umumnya. Pertanyaan yang kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ya, saya akan menjawabnya. Yang pertama, siswa adalah subjek pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator, mentor atau rekan. Maksudnya, melalui pembelajaran aktif, guru dapat berperan memfasilitasi pembelajaran yang nyata dan otentik. Dengan memfasilitasi pembelajaran berarti guru berusaha mengajak dan membawa seluruh peserta didik yang ada di kelasnya untuk berpartisipasi. Yang B atau yang kedua, siswa bukanlah kertas kosong, masing-masing memiliki minat dan bakat tersendiri. Anak bukan kertas kosong, melainkan benih kehidupan yang utuh. Saya menafsirkan kodrat anak menurut Ki Hajar Dewantara sebagai kecerdasan majemuk anak. Selain karena suka dengan kecerdasan majemuk, saya melihat benang merah antara kodrat dengan kecerdasan majemuk. Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa anak telah dianugerahi kemampuan belajar sejak lahir, selaras dengan pengertian kecerdasan majemuk sebagai kemampuan yang dibawa sejak lahir dan mengolah informasi untuk menyelesaikan permasalahan dan menciptakan karyanya. Yang ketiga, guru berperan menuntun siswa menjadi versi terbaik dari dirinya. Maksudnya adalah perkembangan baru terhadap pandangan belajar mengajar membawa konsekuensi kepada guru untuk meningkatkan peranan dan kompetensinya, karena pada dasarnya proses belajar mengajar dan hasil belajar peserta didik sebagian besar ditentukan oleh peranan dan kompetensi guru. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar peserta didik berada pada tingkat optimal. Yang kedua, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya, kodrat alam diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik belajar, baik kultur, budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat alam berhubungan juga dengan karakter dasar anak-anak yang disiplin, bertanggung jawab, rajin, jujur, malas, pemalu, penakut, pasif, dan sebagainya. Maka selayaknya guru harus bisa menjadi model positif, teladan yang baik bagi mereka. Kodrat zaman diartikan perubahan dari waktu ke waktu. Guru membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, guru harus lebih mengenal teknologi agar menyesuaikan dengan kondisi. Proses pembelajaran hendaknya menyesuaikan berbagai diferensiasi yang ada, baik gaya belajar, gaya berpikir, minat, bakat, dan sebagainya. Seyogyanya, guru mampu menyesuaikan penggunaan pendekatan strategi, metode, teknik pembelajaran, media yang mampu melayani berbagai gaya belajar baik audio, visual, dan kinestetik, serta menyesuaikan dengan kearifan budaya lokal apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga akan terbentuk manusia Indonesia yang merdeka, mandiri, inisiatif, berpikir kreatif, berinovasi, berkarya, serta berbudi pekerti luhur. Dari sinilah para guru hebat melahirkan anak bangsa yang dahsyat. Yang terakhir atau yang E, hukuman bukan merupakan solusi untuk merubah perilaku siswa. Maksudnya adalah selain menimbulkan trauma, hukuman fisik juga dapat menghalangi anak untuk berperilaku lebih baik. Anda boleh keras, tapi dari segi aturan kedisiplinan yang Anda terapkan untuk menunjukkan pada anak mana perilaku baik dan buruk, bukan justru membuat anak semakin terpuruk karena mendapat hukuman yang membuat ia tersakiti. Pertanyaan yang terakhir atau nomor 3, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ya, saya akan mencoba menjawabnya. Yang pertama, menciptakan suasana pembelajaran yang lebih nyaman dan menyenangkan dengan berpihak pada peserta didik. Maksudnya adalah kegiatan belajar bisa dikatakan berhasil apabila siswa dapat memahami dan menyerap materi pelajaran dengan baik. Keberhasilan pembelajaran bergantung pada guru, seperti bagaimana perencanaan pembelajarannya, bagaimana proses pembelajaran, hingga melakukan evaluasi pembelajaran. Guru menjadi peran utama untuk memberikan informasi sebagai fasilitator,
mengatur sumber dan fasilitas yang digunakan pembelajaran siswa. Selain guru, lingkungan belajar juga mempengaruhi kualitas pembelajaran. Lingkungan belajar bisa diciptakan sedemikian rupa untuk memotivasi siswa agar semangat belajar dan bagus untuk tumbuh kembang mereka. Meski begitu, lingkungan belajar juga harus difasilitasi dengan baik untuk merefleksikan ekspektasi tinggi dalam meraih kesuksesan anak. Yang kedua atau yang B, pembelajaran yang memerdekakan dengan tetap memberi panduan dan tuntunan kepada peserta didik. Maksudnya adalah, kalau untuk menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar itu proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Hal positif yang bisa diterapkan di kelas atau sekolah sesuai dengan budaya Jawa atau orang Banyumas yang berkarakter seperti tokoh Banyumas, yaitu Semar atau Bawor, yang sifatnya adalah suka ngomong walaupun sakti. Beliau tidak pernah sombong dan selalu memperhatikan akhlak yang mulia, memperhatikan tata krama terhadap orang tua, juga sayang terhadap yang lebih muda, dekat dengan Tuhan. Pekerja itu tidak hanya mengandalkan otak semata, tetapi juga dengan kerja keras. Mereka dibutuhkan keterpaduan kerja otot dan otak untuk hasil yang maksimal, rajin, suka bekerja keras, dan cekatan. Yang ketiga, pembelajaran yang berhamba pada anak, memberikan ruang otonomi pada anak agar mereka dapat bertanggung jawab atas belajarnya, membuat keputusan sendiri, dan mengatur waktu sendiri. Maksudnya adalah pendidikan yang menghamba pada anak menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habitat atau hobi anak menjadi pembelajaran sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Pembelajarannya seperti ini sekaligus dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan di era mendatang, seperti kreativitas, inovatif, kepemimpinan, rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, kekritisan dalam berpikir, daya nalar yang tinggi, kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim, serta wawasan global untuk selalu beradaptasi terhadap perubahan dan pengembangan. Dan yang keempat atau D, menanamkan karakter dan budi pekerti siswa melalui program pembiasaan dan keteladanan dalam berperilaku, karena anak akan meniru kita sebagai guru. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.